waktu tepat, bahkan malamnya tahajud, paginya duha. Setiap Ramadan, puasa Ramadan, bahkan yang punya uang bisa zakat fitrah, zakat mal. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ala dinil Islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman katsiran. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, asy-syari'atu aqwal wa tariqatu af'ali wal haqiqatu ahwal wal ma'rifatu rasul man. Wa qala aidan fi hadisil qur'an, bi kulli syai'in siqalatan wa siqalatul qulub dzikrullah. Wa qala aidan fi hadisil qur'an, afdhalu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Al hadits amma ba'd. Ilahi andama rasuli wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Saudaraku kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini dengan cuaca yang cerah, izinkanlah kami di atas mimbar ini untuk bisa berwasiat, di mana wasiat ini kami hadiahkan untuk diri kami pribadi khususnya dan umumnya saudara semuanya yang pada siang hari ini jasadnya bersama ruhnya masuk Masjid An-Nawawi. Tidak ada kalimat kebetulan dan memang betul-betul diadakan Allah, diundang Allah jiwa kita dan terundang bisa masuk ke Masjid An-Nawawi ini sebagai tanda syukurnya atas nikmatnya Allah berupa umur dan kesempatan disempurnakan tanda syukurnya, yaitu menjalankan sholat Jumat berjamaah. Sebelum sholat Jumat dilaksanakan berjamaah, tentunya kita wajib mendengarkan dua khutbah sebagai kesempurnaan sholat berjamaah. Kami memohon kepada Allah, semoga Allah memberi ilmu dan hikmah lewat lesan yang di atas mimbar, dan semoga pendengaran kita baik zahir maupun batin dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wasiat yang pertama, kita setiap yaumul Jumat selalu diingatkan terkait takwa. Definisi takwa kita sudah tahu, menjalankan perintah-perintahnya Allah. Andaikan kemarin, andaikan tadi pagi subuh
tujuan kita mencari pahala, tentunya hari ini kita tingkatkan semata-mata mengharap ridho Allah, karena tujuan ibadah adalah mencari Allah dan berupaya pula menjauhi apa yang dilarang Allah. Kalimat menjauhi larangan itu mudah, prakteknya sangat sulit. Tentunya kita memohon kepada Yang Maha Kuat dan Mampu supaya kita dimampukan, dipisahkan dari apa yang dilarang Allah. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dimampukan Allah bisa menjauhi apa yang dilarang Allah, dan Allah sendirilah yang menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah. Itulah hakikat takwa. Orang yang takwa tidak ada balasannya kecuali surganya Allah. Kami memohon pada Allah, semoga kita beserta anak turun kita tercatat sebagai hamba-hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, suatu ketika pernah baginda Rasul itu didatangi orang Badui, di mana orang Badui itu bilang ke Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad," kata orang Badui, "aku sudah beriman." Apa kata Rasul? Rasul menjawab, "La, belum." Orang Badui tidak menerima. "Ya Muhammad, aku sudah sholat." Rasul menjawab, "Iya, sholat bukan iman." "Ya Muhammad, saya sudah puasa Ramadan." "Iya, puasa Ramadan masih wilayah Islam." "Ya Muhammad, saya sudah zakat." "Iya, zakat masih Islam, belum iman." "Ya Muhammad, aku sudah haji." "Benar, haji itu masih Islam, belum iman." Yang jadi pertanyaannya, kenapa Rasul mengatakan belum padahal orang ini sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, sudah baca Quran, sudah baca sholawat, baca sedekah? Tapi mengapa Rasul mengatakan belum beriman? Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, orang sholat tanpa iman, tentunya sholat itu bisa diterima Allah butuh khusyuk, dan tempatnya khusyuk bukan di kaki, karena kaki cuma di atas sajadah. Tentunya dengan keimanan. Di mana itu iman? Di hati. Ada apa di hati? Karena menjumpai Allah pakai hati. Dalam di hati ada iman. Dengan keimanan yang kokoh, maka akan menghasilkan kekhusyukan. Apa itu khusyuk? Selalu bersama Allah. Jangan heran di zaman sekarang ini gharibah, aneh tapi nyata. Banyak orang sholat lima waktu tepat, bahkan malamnya tahajud, paginya duha. Setiap Ramadan, puasa Ramadan, bahkan yang punya uang bisa zakat fitrah, zakat mal, bahkan setiap bulannya bisa umroh, setiap tahunnya bisa haji. Cuman kadang-kadang dia lupa, hatinya tidak menyentuh iman. Maka jangan heran di zaman akhir banyak orang menyembah kehormatan. Banyak zaman akhir orang menyembah kebohongan. Kenapa? Hatinya tidak bersama Allah. Karena di dalam hati itu ada dua yang menuntun. Satu Allah, dua setan. Maka dalam Al-Quran mengatakan Allah sekejap, kalimatnya sekejap, bukan per menit, sekejap, seperti pandangan mata berkedip, sekejap lupa yang Rahman. Siapa yang Rahman? Allah. Lupa Allah, setan sebagai penuntun
Innasyaitona aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang paling nyata. Banyak orang sholat tapi hatinya menyembah setan. Dia menyembah kecurangan, dia menyembah kebohongan, dia menyembah gila hormat, gila jabatan, gila dunia. Seolah-olah orang itu melihat dia sholat fisiknya saja, tapi hatinya kemana? Andaikan hatinya bersama Allah, tentunya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Lurusnya seperti apa? Orang yang bersama keimanannya pasti lurus langkahnya. Karena apa? Dia tahu Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mendidik hambanya supaya jujur. Allah mendidik hambanya supaya jadi manusia yang khusyuk ingat Allah, bukan selain Allah, tapi sekujap lupa Allah. Maka setan menuntun hatinya, dalam hatinya dihembus-hembuskan keindahan-keindahan dunia. Maka fisiknya di atas sajadah, hatinya menyembah dunia. Itulah berhala yang syirik, bahaya, berhala-berhala yang samar sekali. Maka banyak orang terjebak sebagaimana dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sudah sholat lima waktu, yang sudah sholat tahajud, yang sudah sholat duha, yang sudah puasa Ramadan, yang sudah haji, yang sudah sedekah. Kenapa bisa dikatakan celaka? Karena hatinya lupa kepada Allah. Maka Rasul mengatakan, andaikan orang itu bersama imannya, maka dia sholat pun akan tahu kemana tujuan sholatnya. Jasadnya di atas sajadah, fisiknya menghadap Ka'bah, hatinya ingat menghadap wajhullah, wajahnya Allah. Bagaimana supaya kita ini bisa kuat iman? Apa mencari ilmunya? Kita mulai kecil sudah dapat ilmunya iman. Cuman satu, kapan kita mendalamkan keimanan kita kepada Allah? Dengan ilmu iman kapan kita beriman kepada Allah? Siapa saksinya? Quran pun menjelaskan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan soal zikir keimanan, tanyakan zikir ketauhidan jika kalian tidak paham. Bertanya ketauhidan, keimanan bukankah Al-Quran? Quran cuman teori, peta hidup, alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, tidak ada yang tahu, hanya Allah Ta'ala yang tahu sendiri. Dzalikal kitabul la raiba fi, itu kitab Al-Quran. Tidak ada keraguan bagi siapa yang tidak ragu dengan Al-Quran. Hudal lil muttaqin, petunjuknya orang yang takwa. Zaman sekarang ada dua orang. Ada orang yang sudah penuh dengan ilmu takwa, cuman hatinya belum bertakwa kepada Allah, sehingga banyak hatinya menyembah selain Allah, menyembah dunia daripada menyembah yang menciptakan dunia. Semoga dengan khutbah di siang hari ini kita bisa merenung, sudahkah kita takwa kepada Allah? Sudahkah kita ini menyembah Allah? Di mana letaknya Allah? Semoga kita mendapatkan husnul bidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza, innallaha ghafurur rahim.